Latar belakang. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk pada 30 tahun terakhir. Disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurun nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. Menciptakan perasaan senang secara umum akan memungkinkan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian makalah ini yaitu untuk menjelaskan beberapa hal reformasi bidang politik pada masa B.J. Habibie dan untuk menjelaskan reformasi pada bidang ekonomi dalam masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi di bidang politik. Sesuai dengan ketentuan TAP MPR nomor 10 MPR 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya untuk melaksanakan sejumlah agenda politik. Nah, di antaranya adalah untuk merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu pada pemerintahan atau pada masa Orde Baru. Budaya politik pada pemerintahan sebelumnya itu kayak gimana sih? Nah, beberapa di antaranya adalah seperti pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, dilarangnya prinsip-prinsip demokrasi seperti larangan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Yang ketiga, terbatasnya partisipasi politik rakyat, sehingga rakyat-rakyat merasa terbatasi untuk melakukan kegiatan politik. Dan yang terakhir adalah terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM dan prinsip supremasi hukum, sehingga saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, ia melakukan perubahan-perubahan terutama pada bidang politik. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan seluas-luasnya. Nah, dengan diadakannya atau diberlakukannya otonomi daerah yang seluas-luasnya ini diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Nah, pada masa Orde Baru atau pada masa jabatan Soeharto, di Indonesia hanya ada 3 partai politik, yaitu PPP, Gerindra, dan PDIP. Tetapi pada masa reformasi tercatat sebanyak 80 partai politik yang dibentuk, sehingga rakyat bisa melakukan kegiatan politik. Dan juga hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Nah, yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dilarang melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit, dan media massa atau media massa tidak merasa selalu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter, di Indonesia diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. Jadi seorang warga negara Indonesia
yang akan menjabat sebagai presiden akan dibatasi penjabatannya atau masa jabatannya sebanyak 2 kali saja. Informasi ini mengarah ke dua kebijakan. Yang pertama, penanggulangan krisis dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah, dan yang kedua yaitu tersedianya bahan-bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau dan berputarnya roda ekonomi nasional. Kebijakan ini mengikuti saran-saran dari Dana Moneter yang dimodifikasi dengan melihat kondisi Indonesia yang sedang memburuk. Adapun tujuan dari kebijakan ini, yang pertama merestrukturisasi sektor keuangan dan perbankan, yang kedua memperkuat sektor real, dan yang ketiga memberikan jaringan kepada mereka yang terdampak krisis. Pada masa B.J. Habibie, pembangunan kelautan Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar. Pembangunan kelautan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia. Kesimpulannya adalah tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden RI. Lewat pidatonya di hadapan wartawan dalam dan luar negeri. Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya, Wapres B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga di hadapan pimpinan Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Ketua DPR dan Wakil-Wakil Ketua DPR. Tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintah transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin untuk mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Dalam menjalankan tugasnya ini, ia akan berjanji akan menyusun pemerintah yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh Gerakan Informasi tahun 1998. Saran, yaitu sebaiknya kita sebagai generasi muda janganlah cepat mengambil tindakan yang dapat merugikan semua kalangan. Alangkah baiknya kita patut mencontoh perilaku beliau dalam menghadapi kemajuan Imtek. Salah satu contohnya yaitu ketika kita mempunyai masalah, kita tidak dengan menggunakan emosi, yaitu dengan mencari solusi yang bijak untuk menyelesaikannya. Sekian, terima kasih.